Perkenalkan, nama saya Alvin Cesario dengan NIM 22017542242. Selamat malam Bu Rinda. Karena kebetulan saya merekam video ini pada pukul 22.16 malam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 3 ujian tengah semester stokastik. Nah, jadi yang pertama nomor 3 adalah gambarkan diagram transisinya. Nah, diagram transisi ini dibuat dari matriks peluang transisi suatu Markov chain, yaitu pada gambar berikut ini. Nah, sudah saya ubah. State-nya itu dianggap saja berawal dari 0, 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Nah, pertama saya akan membahas dulu dari state 0. Dari state 0 terdapat transisi dari state 0 ke state 0 itu sendiri besar atau nilai transisi peluang transisinya adalah 1/2 atau setengah. Nah, terdapat juga transisi dari state 0 ke state 4 besar atau nilai peluang transisinya adalah 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah, terdapat juga transisi dari state 4 ke state 0 itu lagi kembali. Nah, peluang transisinya sebesar 1. Nah, pada state 4 dan state 0 ini mereka itu berkomunikasi atau saling berhubung. Nah, selanjutnya state 1, pada state 1 terdapat transisi pada dirinya sendiri atau terhadap state 1 itu sendiri. Peluang transisinya itu sebesar setengah atau 1/2. Nah, selanjutnya terdapat juga transisi dari state 1 ke state 0. Peluang transisinya sebesar 1/3. Terdapat juga transisi dari state 1 ke state 2. Peluang transisinya adalah 1/6. Dari state 2 dikembalikan lagi ke state 1 dengan nilai peluang transisinya sebesar 1/4. Nah, pada state 2 terdapat transisi dari state 2 ke state 4. Peluang transisinya sebesar 1/4. Nah, dari state 2 juga terdapat transisi atau dari state 2 ke state 3. Peluang transisinya sebesar 1/2 atau setengah. Nah, pada state 3 itu sendiri terdapat transisi pada dirinya sendiri atau kembali lagi ke dirinya sendiri dengan peluang transisi sebesar 1. Selanjutnya nomor 3B yang ditanya adalah apakah Markov chain tersebut irreducible. Nah, jawaban saya adalah Markov chain di atas tidak bersifat irreducible karena tidak semua state communicate satu sama lain atau communicate to each other. Nah, yang dimaksud communicate adalah contohnya dari state 4 dan state 0. Nah, mereka ini berkomunikasi karena saling berhubungan. Nah, dari state 0 transisi ke state 4 dan state 4 transisi ke state 1. Nah, dari state 0 juga bisa dibilang komunikasi dengan dirinya sendiri karena state 0 transisi dengan dirinya sendiri. Nah, state 1 dan state 2 juga berkomunikasi karena mereka saling berhubungan. Dari state 2 transisi ke state 1 dan state 1 ke transisi ke state 2. Nah, contoh yang tidak berkomunikasi adalah dari state 2 ke state 3. Transisi hanya dari state 2 ke state 3. State 3 tidak bertransisi kembali ke state 2. Contohnya seperti itu. Nah, pada 3C soalnya adalah tentukan kelas-kelasnya. Nah, di sini saya menggabungkan nomor 3C dan 3D karena pertama saya akan menentukan kelas-kelasnya, kemudian saya akan menentukan state mana yang recurrent dan transient. Nah, pada 3C saya menentukan kelas yang pertama adalah state 0 dan state 4. Nah, kenapa saya menentukan kelas pertama state 0 dan state 4? Karena keduanya bersifat recurrent. Recurrent adalah state bisa dikatakan recurrent bila ketika memasuki state tertentu proses pasti akan kembali lagi ke state itu lagi. Nah, jadi kalau contohnya misalnya dari 0 ke 4 atau 4 ke 0. Nah, contohnya seperti ini. Dari 0 transisi menuju state 4 dan state 4 transisi menuju state 0. Nah, dari state 0 transisi ke diri sendiri lalu kembali lagi transisi lagi ke 4. Nah, transisi ini terjadi terus-menerus. Jadi bisa dibilang kedua state ini adalah recurrent. Nah, pada kelas kedua terdapat state 1 dan state 2. Kenapa saya memasukkan ini ke kelas 2? Karena keduanya bersifat transient. Nah, transient di sini adalah penjelasannya adalah state bisa dikatakan transient bila ketika
memasuki state tertentu, proses tidak akan pernah kembali lagi ke state itu lagi. Nah, contohnya seperti ini. Dari state 1 bertransisi ke state 2, dari state 2 transisi ke state 1, dari state 1 bertransisi ke dirinya sendiri, lalu dari state 1 bertransisi ke state 0. State 0 menuju state 4, state 4 menuju state 0, dan state 0 menuju ke diri sendiri. Tidak ada hubungan timbal balik atau kembali lagi ke state 1. Nah, hubungan ini atau kejadian ini bisa disebut bahwa state 1 dan state 2 memiliki sifat transien atau tidak kembali lagi ke state itu lagi. Jadi bila dikeluarkan bertransisi, namun ujungnya tidak kembali lagi ke state itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelas 3. Nah, kelas 3 itu adalah state 3. Nah, state 3 itu adalah contoh state 3 itu, kenapa saya bilang ini state 3 jadi kelas 3? Karena state 3 itu bertransisi ke dirinya sendiri atau kembali ke dirinya sendiri. Nah, jadi itu dia tidak terhubung ke siapa-siapa, hanya berhubung ke dirinya sendiri. Nah, state 3 ini bersifat recurrent karena dia bertransisi atau mengeluarkan panah menuju diri sendiri atau nilainya itu kembali ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya 3E. 3E itu ditanya adalah apakah Markov chain tersebut absorbing atau non-absorbing. Nah, berikut saya jelaskan jawaban saya. Markov chain di atas bersifat non-absorbing karena meskipun ada satu state yang bersifat absorbing yaitu state 3, namun tidak semua state terhubung pada state 3. Maka Markov chain bersifat non-absorbing. Nah, kenapa saya bilang ini adalah non-absorbing? Karena yang absorbing hanya ada state 3. Mayoritas di sini adalah non-absorbing. Nah, kenapa bisa dikatakan absorbing state 3 ini? Karena dia mengeluarkan atau bertransisi ke dirinya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Nah, contoh yang non-absorbing adalah contohnya dari 2 ke 3. Nah, dia state 2 ke state 3 terdapat transisi berpeluang transisi. Nah, contohnya seperti ini, atau dari 2 ke 4. Nah, mereka tuh bertransisi. Nah, seperti itu. Berikut penjelasan saya tentang nomor 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.